Oke, selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Selamat. lanjutkan perkuliahan kita ya. Di sini sudah hadir Mas Bayu Setiawan ya dan Mas Rinaldi Oktavibri ya. Selamat pagi ya. Nah, saudara-saudara, sebagaimana yang telah saya berikan dalam materi pendahuluan dengan bahwa jaringan wireless ini semakin bergerak ke arah jaringan berbasis optik ya. Jadi jaringan wireless ini semata-mata tidak hanya berkembang di daerah microwave ya atau frekuensi wireless ya di daerah 2,4 GHz yang sudah kita ketahui, tapi juga semakin bergerak ke optical wireless ya. Karena optik ini kan memiliki banyak sekali keunggulan ya dari sisi bandwidth ya, data yang dibawa, kemudian juga dari sisi kecepatan. Di lain pihak juga ada kelemahan-kelemahannya seperti itu. Nah, saudara-saudara, jaringan wireless yang berbasis optik ya atau komunikasi optik ini mengacu kepada itu komponen utamanya ya. Komponen utamanya adalah ada laser ya, kemudian juga ada LED ya sebagai pembangkit cahaya atau transmitter. Kemudian untuk dari penerima itu juga ada yang namanya photodiode atau PD ya, photodiode atau sensor yang berfungsi untuk mengubah foton ya menjadi elektron sehingga menjadi sinyal listrik kembali. Saudara-saudara, ketiga komponen utama tadi itu berbasis kepada itu yang disebut sebagai bahan semikonduktor ya. Bahan semikonduktor ini seperti yang tampak dalam layar Anda ini itu adalah bahan-bahan utama ya kan yang digunakan untuk merancang atau mendesain baik itu LED, laser maupun juga fotodiode ya. Nah, saudara-saudara, eh, orang-orang mendesain LED atau laser ya kan atau juga PD itu juga memperhatikan daripada operasi panjang gelombangnya. Ya, operasi panjang gelombangnya ini kan di daerah 1,3 mikrometer kan atau 1.300 nanometer kan itu menggunakan InGaAs ya kan, inisium gallium arsenide ya, yang paling gampang ya. Kemudian juga ada pilihan lagi kan InAsP ya. Ini yang untuk long wavelength ya. Untuk yang daerah itu visible ya kan ada kadmium ya, kadmium Se ya, sulfur Se. Jadi perpaduan-perpaduan atau alloy daripada bahan semikonduktor ini menentukan daripada emisi panjang gelombang yang dihasilkan ya atau juga deteksi panjang gelombang yang dihasilkan ya. In the case pada photodiode. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita pelajari prinsip kerja daripada bahan semikonduktor ini yang nanti bisa dioperasikan sebagai LED (Light Emitting Diode) atau juga sebagai laser ya, Light Amplification by Stimulated Energy Radiation, seperti itu. Saudara-saudara, salah satu karakteristik dari semua material atau bahan, dia memiliki parameter atau karakteristik yang namanya adalah itu resistansi, ya, kemampuan dia menahan arus listrik, ya. Kemudian juga kapasitansi, kemampuan dia menyimpan arus listrik. Nah, kemudian resistansi dan kapasitansi tadi itu berhubungan juga dengan konduktansi, ya, kemampuan dia menghantarkan elektron, ya. Seperti kita ketahui kan, penghantar sempurna itu adalah emas, ya, sehingga emas itu banyak sekali digunakan sebagai bahan-bahan untuk kaki atau wiring daripada piranti elektronik zaman sekarang, ya. Yang paling murah adalah tembaga atau aluminium, ya. Nah, ada salah satu karakteristik bahan, ya, yang itu adalah dia itu bisa menghantarkan dengan kondisi tertentu. Nah, bahan dengan menghantarkan elektron atau arus listrik dengan kondisi tertentu itu adalah disebut sebagai semikonduktor, ya. Jadi dia bisa menghantarkan arus listrik karena ada persyaratan tertentu, ya. Nah, fenomena ini terjadi pada bahan jenis semikonduktor, ya. Bahan-bahan tadi yang saya sebutkan tadi itu ya, sebagai contohnya kan ya. Di apa itu? Kalau kita lihat di tabel struktur kimia itu di daerah ya 7B ya, 7A atau 7B ya. Nah, saudara-saudara, itu apa yang terjadi ketika bahan semikonduktor ini dibuat setipis mungkin ya, kemudian diketemukan dengan dua polaritas yang berbeda ya, polaritas positif ya, katoda kan, kemudian polaritas negatif anoda. Nah, yang terjadi adalah terjadinya sambungan ya. Sambungan atau hubungan PN junction ya.
hubungan positif dan negatif pada daerah sambungannya. Disebut sebagai PN junction. Nah, semikonduktor tipe A dan tipe P dan tipe N tadi itu ketika ditemukan dalam ukuran yang sangat tipis gitu kan, maka terbentuklah profil difusi elektron dan hole ya. Jadi kalau kita dalam ilmu listrik ya, itu mengenal bahwa penghantaran arus listrik terjadi karena aktivitas elektron ya. Nah, kalau dalam semikonduktor ditambah lagi dengan konsep namanya hole ya. Bulat-bulatan kecil yang putih ini adalah hole ya. Jadi dinamika arus listrik di dalam bahan semikonduktor ini saudara-saudara didominasi oleh aktivitas daripada elektron dan hole ya. Hole itu apa? Hole itu adalah lubang ya, daerah yang ditinggalkan oleh elektron. Daerah yang ditinggalkan oleh elektron itu disebut sebagai daerah positif ya, di kaki katoda. Di kaki itu difusi ya, karena ini difusi kan di kaki anoda ya. Nah, ini adalah gambaran equilibrium kesetimbangan pada saat hubungan PN Johnson itu tidak ada tidak ada tegangan yang bekerja pada katoda maupun anodanya. Seperti kita ketahui saudara-saudara, ini adalah grafiknya ya, grafik hubungan PN junction ya. Bahwa pada hubungan PN junction ini terjadi difusi arus hole dan elektron yang setimbang ya. Kalau itu di daerah itu katoda kan ada segitiga elektron ya, ada berapa ini? Ada 6 elektron ya. Maka di itu katoda juga terjadi di anoda kan terjadi juga sama jumlahnya ya. Jadi jumlah elektron dan hole itu di dalam hubung PN junction itu sama. Nah, jarak antara ya kan elektron dan hole ini ya itu adalah kita sebut sebagai pita energi ya. Pita energi ini adalah EV ini ya. EV ini adalah ya kan pita energi valensi ya, elektron terluar dari bahan semikonduktor ya kan. Batasnya adalah di sini ya, batas difusinya ketika dalam kondisi setimbang atau equilibrium. Nah, kemudian pita energi ini saudara-saudara, ini adalah penggambaran daripada pita struktur elektron di daerah hole maupun di daerah elektron ya. Kalau kita gambarkan ya kan jumlah itu elektron ya di daerah itu energi ini kan, di daerah pita-pita energi ini adalah kurang lebih merupakan Gaussian yang mendekati Gaussian ya, walaupun tidak sempurna Gaussian. Jadi distribusi elektron dan hole ini saudara-saudara setimbang pada daerah masing-masing level energinya ya, baik di energi itu valensi maupun di daerah konduksi ya. Jadi di daerah PN junction itu kan ada dua pita utama ya kan, pita valensi dan pita konduksi ya. Jadi kalau misalkan Pak, kenapa harus ada dua pita ini? Dua pita ini adalah menunjukkan pita energi atau lapisan energi ya. Lapisan energi yang akan menjadi prasyarat bagi terjadinya difusi elektron maupun hole seperti itu ya. Nah, kemudian saudara-saudara itu ketika PN junction tadi itu didrive dengan suatu tegangan listrik. Nah, ini adalah gambarannya ya. Gambaran gitu kan bahwa PN junction ya kan, bahan semikonduktor tadi itu kan tipe P dan tipe N ya, itu diberikan tegangan. Apa yang terjadi? Nah, profil pita energi tadi berubah ya. Profil pita energi berubah, terjadi difusi elektron dan hole ya. Elektronnya bergerak di daerah pitanya masing-masing, di pita konduksi maupun di pita valensi. Ya kan? Terjadi arus listrik yang mengalir ya. Arus listrik mengalir kenapa? Elektron bergerak dari yang itu potensinya tinggi ke potensi rendah ya. Hole juga sama, hole bergerak dari potensi yang tinggi ke potensi yang rendah ya. Nah, apa tujuannya bergerak ini? Bergerak ini tujuannya adalah menyeimbangkan ya. Jadi apa itu? Ciri khas daripada bahan semikonduktor ini saudara-saudara, dia berusaha kembali ke itu kondisi setimbang, kembali kondisi stimula ya, ketika dia belum diberikan tegangan listrik ya. Sehingga arus elektron dan hole ini pada masing-masing pita konduksi maupun valensi itu adalah dalam upaya dia mensetimbangkan kondisi ya, seperti itu. Nah, arus listrik yang mengalir ini saudara-saudara itu proporsional ya, proporsional dengan tegangan yang diberikan ya. Jadi proporsional baik maupun di elektron maupun di hole ya. Sehingga apa? Sehingga arus itu mengalir yang didominasi oleh ya kan itu
di daerah junction ya, sehingga daerah junction itu ya kan itu terjadi difusi ya, difusi di masing-masing pita valensi maupun pita konduksinya ya. Oke. Kemudian saudara-saudara ya kan, apa yang terjadi kan ketika tegangan itu merubah struktur daripada pita valensi dan pita konduksi. Nah, pada saat terjadi difusi ya, karena tegangan listrik itu akhirnya berdampak kepada pergerakan arus elektron maupun hul, sehingga terjadi kondisi termal, peningkatan termal. Karena kan elektron bergerak, hul bergerak, ya. Elektron bergerak ke kiri, hul bergerak ke kanan. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Terjadi termal, termal itu agitasi, ya, termal agitasi. Sehingga bahan semikonduktor itu cirinya adalah dia kalau diberikan arus listrik ya dia ada panasnya ya, panasnya. Nah, panas itu saudara-saudara merupakan agitasi daripada aktivitas elektron dan hul. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah di daerah junction tadi itu profilnya itu mengalami peningkatan. Peningkatan apa? Perbedaan level energi. Perbedaan level energi gitu kan dari ya kan dari mohon maaf ya, dari daerah hul ya dan daerah elektron ya. Jadi ada perbedaan level energinya semakin besar ya. Nah, perbedaan level energi ini gitu kan apalagi diberikan tegangan reverse bias ya. Jadi profil yang semula seperti ini gitu ya, profil yang semula seperti ini tidak terlalu berubah ya. Karena ini adalah forward bias ya, diberikan tegangan umpan maju kan. Tapi kalau diberikan umpan balik ya, itu profil level energinya akan semakin besar ya. Apa akibatnya ini saudara-saudara? Ini akibatnya adalah nanti bisa dimanfaatkan ya kan untuk berbagai macam keperluan ya, bisa digunakan untuk sensor foton ya, atau juga untuk itu photovoltaic cell ya, atau juga untuk itu menghasilkan laser atau LED ya. Nah, akibatnya saudara-saudara ya kan, ketika hubungan PN Johnson tadi itu ya kan, itu di drive ya dengan kondisi yang konstan ya, tegangan yang konstan, maka terjadilah difusi daripada elektron dan hul ya. Nah, elektron dan hul inilah ya kan yang mengakibatkan ya kan terjadinya itu kondisi kan terjadinya itu uh, di dalam bahan semikonduktor ya, itu bisa digunakan untuk penyearah arus listrik ya dari AC menjadi DC ya, digunakan sebagai itu penghalus tegangan listrik ya, karena persyaratan daripada difusi elektron dan hul ya kan di pita konduksi kan maupun di pita valensi itu sudah terpenuhi seperti itu ya. Nah, sehingga apa? Bahan semikonduktor ini tadi kan sesuai dengan tujuan utamanya kan dia bisa mengantarkan arus listrik dengan persyaratan tertentu. Apa persyaratannya? Persyaratan pertama adalah terjadinya pertemuan PN junction ya. PN junction sehingga terjadi difusi elektron dan hul gitu kan pada daerah pertemuan hubungan P dan N bahan semikonduktor, kemudian ditambah lagi dengan kondisi peningkatan tegangan baik forward bias ataupun juga reverse bias seperti itu ya. Nah, itulah saudara-saudara akhirnya terjadi difusi elektron dan hul seperti itu. Nah, karakteristik daripada tegangan yang bekerja kepada itu bahan semikonduktor tadi itu saudara di untuk daerah PN junction itu adalah eksponensial ya, berbeda dengan berbeda dengan komponen listrik yang lain ya kan, yang cenderung mungkin linier ya, semakin tinggi arus tegangan listriknya arusnya semakin besar ya. Tapi kalau untuk bahan semikonduktor saudara-saudara itu kurang lebih grafiknya seperti ini ya, grafik umumnya ya, bahwa tegangan yang sangat kecil tapi menghasilkan difusi arus listrik yang sangat tinggi. Nah ini ya. Nah eksponensial itu maksudnya seperti ini ya, bahwa dengan tegangan yang sangat kecil ya, perbedaan tegangan yang sangat kecil tapi menghasilkan apa itu transport elektron atau arus listrik yang sangat besar. Kenapa? Karena arus listrik tadi itu di bahan semikonduktor itu terjadi karena adanya perbedaan aliran ya, elektron dan hul ya di masing-masing pita energinya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh-contoh kan daripada LED ya, itu light emitting diodes ya. Jadi emisi gitu kan. Emisi yang terjadi karena rekomendasi elektron dan hole kan di daerah material band gap.
Ya, oke, nanti kita tunjukkan ya. Apa maksudnya kan emisi foton ya akibat rekomendasi elektron dan hole di daerah band gap material. Ya, nanti kita tinjau. Ini contohnya ya, contoh itu LED kan, dan Anda sudah tahu aplikasinya di mana saja ya. Aplikasi-aplikasi daripada LED kan. Nah, ini adalah daerah daripada itu contoh cara kerja daripada tegangan ya, pemberian tegangan pada itu LED ya, LED atau juga laser ya di forward bias ya. Nah, saudara-saudara, coba kita lihat ya kan, itu satu contoh gitu kan, itu teknologi daripada laser atau LED kan, yang berbasis kepada proses rekomendasi antara elektron dan hole ya. Nah, tadi itu saya jelaskan bahwa semikonduktor ini adalah satu contoh kan teknologi semikonduktor ya berbasis teknologi multi quantum well ya MQW ya. MQW kan untuk LED ya. Bahannya adalah algas ya. Aluminium gallium arsenide ya dengan komposisi yang tertera di sini ya. Ada tipe P dan tipe N ya. Tipe P dan tipe N ini dibedakan daripada impuritas daripada bahannya ya. Bisa dikotori oleh itu donor elektron ya, bisa fosfor ya atau juga bahan yang lain. Nah, algas tipe P dan tipe N ini, saudara-saudara, struktur pita energinya itu dibuat berjenjang, ya. Jadi utamanya adalah seperti ini, ya, seperti tangga seperti ini. Nah, kalau diberikan tegangan IV tadi itu ya, diberikan tegangan forward bias, ya kan, maka kita bisa merancang pada saat tegangan tertentu, ya kan, itu terjadi rekombinasi antara elektron dan hole. Rekombinasi itu artinya apa? Di pita konduksi, ya, elektron itu yang dominan ya kan itu akan turun ya energinya ke hole. Nah, pada saat dia rekomendasi turun itu menghasilkan cahaya. Kenapa menghasilkan cahaya? Karena pita energi di daerah konduksi di sini saudara-saudara elektronnya itu pita energi yang tinggi ya. Lapisan energi yang tinggi sehingga elektron di sini di sumur-sumur yang kecil ini ketika dia ingin kembali ke daerah pita valensi yang banyak hole-nya ya, maka dia harus mengeluarkan energinya ya. Dia harus menyesuaikan dengan pita energi di daerah valensi. Ya, nah itulah terjadinya itu emisi daripada cahaya atau foton ya. Yang emisi atau cahaya foton tadi itu kan panjang gelombangnya kan kenapa Pak berwarna merah, biru, kuning, hijau ya, warna pelangi gitu kan. Karena cahaya di sini, foton yang dipancarkan di sini adalah sebanding dengan energi yang diluruhkan atau diemisikan ya. Jadi perbedaan level energi di sini ya saudara-saudara ya, itu adalah menentukan panjang gelombang yang nanti akan diemisikan oleh elektron dalam rangka dia menuju ke hole di sini ya. Jadi di pita konduksi gitu kan, itu yang banyak elektronnya kan dia jumping ya atau loncat ke daerah hole ya, yang mana loncatnya tadi adalah mengeluarkan energi yang energinya proporsional dengan perbedaan pita energi antara valensi dan konduksi. Ya, perbedaan ini menghasilkan setara dengan panjang gelombang yang nanti akan diemisikan. Seperti itu ya. Karena dalam pertemuan sebelumnya kan saya sudah jelaskan bahwa itu emisi foton itu adalah merupakan partikel ya, yang partikel yang tidak bermassa ya, yang bisa memiliki properties atau sifat panjang gelombang. Kemudian saudara-saudara, ini salah satu contoh juga ya, contoh daripada itu teknologi multi quantum wet ya, LED design ya, sama juga ya, sama dia bahannya dibikin berlapis-lapis ya kan, berlapis-lapis ya kan, sehingga dia membentuk struktur ya kan, itu multi quantum well ya, sehingga elektron itu bisa bergerak ya kan secara gradual dari antar sumur, antar quantum well ya, dan juga rekombinan dengan valensinya, pita valensinya. Nah ini ya itu. Nah ini yang saya sebut sebagai itu proporsional, ya kan? Kalau misalkan ya kan itu peta energi tadi itu pita energinya antara konduksi dan valensi itu seragam, ya atau satu, ya. Jadi rekombinasi dari elektron dan hole, ya kan? Itu setara dengan, nah ini, ya pita energi atau perbedaan pita energinya, ya. Yang untuk homo junction ya kan gallium arsenide fosfor, ya itu direct ya direct gap ya perbedaannya itu linear ya
sehingga dia perpindahannya kan itu menghasilkan daerah panjang gelombang 650 nanometer, ya merah, ya seperti itu ya. Dan bahan-bahan yang lain juga nanti juga kurang lebih eh, sesuai dengan perbedaan pita energi antara valensi dan konduksinya, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan saudara? Silakan. Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu tadi yang multi kuantum itu tadi ya, Pak. Itu Ya, tadi ya, kan jumlah elektron dan holnya beda ya, Pak. ya, ya. Nah, itu yang mempengaruhi sinar yang dihasilkan atau gimana ya, Pak? Nah, itu Ya. ya, Pak. Jadi elektron ini saudara-saudara, kenapa ini berbeda? Ya, jadi dibikin bertangga, ya. Elektron itu dalam ini adalah ilmu kuantum ya. Elektron yang paling bawah di sini, kelihatan ya. Yang paling banyak Ya, kan di Pak. bawah sini, terperangkap di daerah sumur yang pertama. Nah, elektron yang paling banyak ini gitu kan, ya kan, itu dipompa ke sumur kedua, ya, gradual, secara bertahap. Kemudian dipompa ke sumur ketiga. Di sumur ketiga, perbedaan level energi pita konduksinya besar, sehingga dia bisa itu menghasilkan energi yang cukup ya kan, untuk mengemisikan foton. Nah, seperti itu. Jadi tujuan daripada multi quantum well ini, saudara-saudara kan, tujuannya adalah untuk mendorong elektron secara gradual. Ya, kenapa ini nggak didorong langsung aja? Kenapa? Nah, itu Pak yang masih Ya, bingung, Pak. kalau didorong langsung, energinya kan ibaratnya Anda kan naik Gunung Bromo. Anda bisa jalan lurus ke Gunung Bromo tanpa ada tangga, tanpa ada undakan-undakan begini. Tidak, Pak. Nah, itu ya. Jadi tujuannya adalah karena elektron itu mau didorong ke atas, ya kan? Kan nggak mungkin kalau didorong itu itu dengan ini ya, dengan apa itu lintasan yang lurus, betul nggak? Nah, dia harus bikin berundak, ya, naik secara bertahap, loncat bertahap, ya. Jadi elektron ini waktu diberikan tegangan, dia meloncat ke sumur kedua, ya, loncat lagi, ya. Karena untuk dorong elektron ya, dorong elektron dari sini ke sini, itu energinya sangat tinggi, energinya. Dan itu bisa merusak bahan semikonduktornya. Kalau di Pak, ini kan kita dorong aja Pak dengan energi tinggi. Gimana caranya dikasih tegangan tinggi? Ya rusak, ya. Nah, itulah itu ciri khas bahan semikonduktor. Ya, ciri khasnya adalah dia bisa menghantarkan arus listrik dengan persyaratan tertentu. Nah, jangan lupa ya, berbeda dengan itu bahan-bahan yang lain ya. Jadi kenapa ini dibikin berunda ya kan, agar kita bisa mendorong elektron dengan mudah ya. Nah, ini ada teorinya sendiri gitu kan. Ini sebenarnya energi barrier ya. Elektron itu terperangkap di dalam sumur ini karena dia terperangkap dalam celah ya, celah barrier ya. Ketika dia diberikan tegangan ya, maka elektron dorong temannya yang di sumur pertama, dorong supaya meloncat ke sumur kedua ya. Didorong lagi di sumur ketiga. Di sumur ketiga energi udah tinggi. Energi udah tinggi gitu kan, dia ke sini lagi nggak bisa ya, ke atas lagi sini nggak bisa. Kenapa? Ini merupakan penggambaran pita energi. Didorong lagi nggak bisa. Didorong lagi nggak bisa. Kenapa? Jatuh ke bawah. Nah, jatuh ke bawah inilah dia rilis energi emisi foton. Nah, ya. Nah, paham kira-kira? Siap, siap, Pak, siap. Nah, gitu ya. Jadi bagus pertanyaannya kan. Itu kalau dijelaskan dengan ilmu kuantum ya kan, itu sangat panjang ya. Karena eh, ini penjelasannya dengan ilmu kuantum ya. Ilmu kuantum itu ilmu mekanika kuantum ya. Bagaimana elektron itu bisa melompat ya di daerah pita energi tertentu seperti itu ya. Berarti Oke. mekanisme ini di apa ya, Pak? Bisa dilakukan berunda ini dengan pemilihan semikonduktornya gitu ya, Pak ya? Ya, semikonduktor lapisan tadi. Nah, lapisannya ini ya. Nah, ini contoh lapisannya ya. Lapisan-lapisan. Jadi garis ini perangkap-perangkap sumur-sumur yang kecil ini ya, itu dibentuk oleh profil lapisan di sini ya. Nah, lapisan di sini ya. Lapisan-lapisan yang kecil-kecil ini ya, lapisan-lapisan yang bahan-bahan ini membentuk profil pita energi yang seperti ini. Nah, begitu ya. Kalau Anda mau belajar lebih dalam lagi ya, di mekanika kuantum ya, bagaimana kita bisa merancang ya kan elektron gitu ya, itu bisa terperangkap ya di daerah pita energi seperti itu.
Kita lanjutkan, saudara-saudara. Nah, ini juga sama ya. Ini kurang lebih prinsipnya sama ya kan. Ini LED ya, yang blue ya, LED yang biru ya. Jadi perbedaan kita itu energinya kan, kita energi utamanya kan, pita valensi dan konduksi kan, itu 0,65 eV elektron volt sampai 6,2 elektron volt ya. Maka dia bisa mengemisikan ya kan sampai daerah biru yang utama ya. Daerah biru itu kira-kira ya daerah sekitar 0,4 ya, atau juga 0,35 nanometer seperti itu. 350 nanometer betul ya. Oke. Nah, ini saudara-saudara kan teknologi teknologi LED ya, teknologi LED untuk pencahayaan maupun juga untuk komunikasi, untuk untuk jaringan wireless ya kan, itu tergantung daripada orang-orang merancang bahan semikonduktornya di sini ya. Mana yang digunakan untuk pencahayaan semata, mana digunakan untuk membawa data ya kan. Itu bisa kita gambarkan dalam timeline development ya kan, sejak tahun 60 sampai 2000-an seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau ini kan teknologi white LEDs ya. White LED itu gabungan daripada RGB ya, red, green, blue ya. Jadi red, green, blue ini ya bahan-bahan itu terpisah ya. LED yang dengan bahan-bahan yang terpisah tadi itu digabungkan cahaya ya, sehingga dia bisa menghasilkan cahaya RGB ya, red, green, dan blue ya. Jadi kalau Anda makanya kan kalau Anda memiliki LED di rumah ya kan, cahayanya LED kan seperti ada cahaya campuran ya, tidak murni putih atau kuning, betul nggak? Iya Pak, betul Pak. Nah, karena dia mau campuran RGB ya, red, green, dan blue ya. Ini, nah, saudara-saudara, kebalikan daripada LED atau laser ya. Kalau fotodiode ya, fotodiode ini saudara-saudara ya kan, itu ketika tidak ada cahaya ya, ketika tidak cahaya gitu kan, elektron dan hole ini setimbang ya. Elektron dan hole ini di daerah konduksi, di daerah pita energi konduksi dan valensi setimbang. Nah, kesetimbangan ini diganggu ketika ada foton yang masuk ke daerah junction. Foton ini adalah bisa juga cahaya matahari atau juga sumber cahaya yang lain ya, atau juga dari laser atau dari LED gitu kan. Yang foton ini saudara-saudara ya kan bisa menumbuk elektron ya. Dia bisa menumbuk elektron ya di daerah konduksi ataupun juga di daerah maaf ya, menumbuk juga di daerah hole di daerah valensi. Nah, tumbukan ini ya, tumbukan foton yang masuk di daerah pita konduksi ini ya kan mengakibatkan terjadinya longsoran elektron ya, elektronnya longsor ya. Nah, kenapa bisa tumbuk? Karena energi foton itu kan partikel ya dalam mekanika kuantum. Dia partikel tapi juga memiliki properties panjang gelombang. Nah, frekuensinya itu sama dengan frekuensinya elektron ya. Jadi sama ya, dia pertumbukan dengan waktu yang sama. Jebret. Nah, waktu ditumbuk gitu kan, berarti apa? Elektron menyerap energi ya, menyerap energi. Nah, energinya ini gitu kan mengakibatkan elektron itu luruh ya, luruh ya kan ke daerah yang lebih rendah. Nah, ini ya. Jadi itu fotodiode itu prinsipnya juga sama di daerah sambungan itu semikonduktor tipe P dan tipe N ini ya. Jadi kalau misalkan ya kan itu profilnya kan setimbang itu kan diganggu karena apa? Agitasi foton pada panjang gelombang tertentu ya kan. Yang panjang gelombangnya itu adalah sesuai dengan perbedaan pita energi antara konduksi dan valensi. Nah, sehingga apa? Sehingga dia bisa mengganggu gitu kan elektron ya kan untuk diserap energi yang datang dari foton dan mengakibatkan mengalirnya elektron di daerah pita konduksi tadi itu. Nah, seperti itu ya. Paham ya kira-kira ya prinsipnya ya? Nah, prinsipnya adalah seperti ini ya. Ketika tidak ada cahaya ya kan, itu setimbang ya. Begitu ada cahaya gitu kan, maka ada arus listrik ya kan yang dihasilkan. Ya, kenapa? Karena memang gitu kan, elektron di sini kan, elektron di sini ini gitu kan, itu mendapatkan energi dari foton ya. Jadi hole di sini ya menangkap foton ya kan, sehingga hole-nya kebanyakan ya, hole-nya pindah ke daerah elektron konduksi gitu kan. Kemudian di sana kebanyakan nggak setimbang ya kan, akhirnya dia longsor runtuh ya atau jatuh. Ya, jatuh ini menjadi
arus atau itu transport daripada elektron di daerah pita konduksi, ya, sehingga terjadi arus listrik, ya. Sehingga arus listrik ini proporsional dengan energi yang ditangkap oleh Hul di daerah pita valensi. Nah, itulah sehingga fotodiode tadi itu kan bisa kita fungsikan sebagai sensor, ya, sebagai sensor cahaya untuk komunikasi optik, ya, bisa digunakan untuk pembangkit listrik, ya, PLTS, ya, dan seterusnya, ya. Nah, ini tadi ya, ini itu penjelasan secara teknikal ya dengan mekanika kuantum ya, bagaimana untuk LED itu bisa menghasilkan foton. Ya, ini tadi ya yang saya jelaskan tadi ya. Rekomendasi itu terjadi di daerah pita konduksi dan valensi, ya. Pada saat ya kan pita energi ini gitu kan, perbedaan pita energi ini cukup ya kan menghasilkan foton, ya, maka akan terjadi rekombinasi. Ya, rekombinasi elektron kembali ke daerah Hul, ya, rilis foton ini, ya. Nah, ini ya, rilis foton. Nah, kurang lebih seperti itu saudara-saudara ya prinsip daripada LED, laser dan juga fotodiode. Ya, ada pertanyaan saudara-saudara? Ini contoh aja ya, contoh LED ya. Ini juga contoh daripada LED kan, itu edge emitting LED ya. Ini adalah bahan tipe semikonduktor tipe N dan tipe P ya, dari bahan algas ya, aluminium gallium arsenide ya, yang akhirnya membentuk profil. Nah, ini junction itu ini ya. Junction ini sambungan ini gitu kan. Pertemuan daerah semikonduktor tipe N dan tipe P itu membentuk profil junction tadi itu ya. Hubungan material semikonduktor tipe N dan tipe P ya, yang dalam kondisi timbang menghasilkan difusi elektron dan hole sesuai dengan pita energinya tadi itu. Nah, ini ya. Sehingga cahaya itu mengalir di mana? Cahaya itu mengalir di daerah pita ini, di daerah junction di sini. Ya, seperti itu. Paham saudara kira-kira? Insya Allah, Pak. Oke, ya. Oke. Selanjutkan ya. Pak, apa bedanya LED dengan laser itu? Ada yang tahu jawabannya? Apa sih katanya laser? Ya, laser itu adalah light amplification by stimulated energy radiation. Ya, jadi laser ini saudara-saudara bisa dibuat ya dari bahan-bahan yang juga tidak hanya semikonduktor, tapi kalau sekarang untuk elektronika ya itu menggunakan bahan semikonduktor ya. Laser itu pertama kali ditemukan dengan material gas ya, gas helium neon ya, HNE ya. Jadi itu bahan ini saudara-saudara ya bisa kita rancang ya terjadinya stimulated emission by energy radiation ya. Jadi prinsip pembangkitan laser ini kuncinya adalah emisi cahaya yang terangsang ya. Emisi yang cahaya yang terangsang akibat ya kan adanya proses ya kan spontaneous emission dan absorption. Ya, kalau ini agak sulit dipahami ya, agak sulit ya kan, tapi itu saya jelaskan aja sih ya. Nanti bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi saudara-saudara di daerah PN junction tadi itu, ya kan, itu bisa kita rancang emisi spontan, ya, emisi spontan gitu kan, apa itu elektron itu bergerak dari E1 ke E2, ya, dari pita energi 1 rendah ke energi tinggi, ya, dia bisa meloncat, ya kan, ke energi lebih tinggi. Nah, pada saat dia di energi lebih tinggi, dia mengalami kondisi metastable state, dia nggak stabil, elektron dipompa, ya, elektron dipumping, ya, dipumping dari energi rendah ke energi tinggi. Di energi tinggi dia nggak stabil, dia berusaha balik ke energi semula. Pada saat balik, ya kan, dia itu balik bersamaan dia rilis energi, ya, rilis energi foton. Nah, energi foton ini gitu kan berosilasi di daerah PN junction tadi itu, ya, di daerah active layer, di daerah PN junction. Nah, pada saat osilasi, ya kan, ini dia secara insidental bertumbukan dengan proses spontaneous emission, ya, sehingga emisi spontaneous emission tadi yang pertama dihasilkan ya kan, itu mengakibatkan elektron ya kan, di daerah E1 menyerap juga cahaya yang dihasilkan dari emisi spontan. Nah, sehingga apa? Mekanisme elektron itu pindah dari E1 ke E2 itu tidak hanya didrive oleh agitasi elektron atau arus listrik pada saat kita berikan forward bias atau reverse bias,
tapi juga terjadi karena absorpsi. Elektron itu di energi rendah menyerap cahaya dari proses spontaneous emission ini. Nah, inilah ya kan terjadi yang namanya proses stimulasi. Ya kan, elektron di daerah S1 menyerap cahaya, ya kan, yang penyerapan energinya itu sebanding dengan energi yang diserap. Ya, dia menyerap energi ya sangat tinggi kan sebanding dengan energi yang diserap kan dia pindah ke E2. Nah, di E2 sama ya dia pindah bareng-bareng ya dari E1 ke E2 ya. Di E2 dia tidak stabil. Tidak stabil dia berusaha balik lagi ke E1. Nah, pada saat balik bersamaan bareng-bareng ya kan itu menghasilkan yang namanya stimulated emission. Cahaya yang terstimulasi. Nah, ini agak sulit memahaminya ya kalau Anda tidak pernah belajar mekanika kuantum ya atau fisika kuantum ya. Jadi laser itu gitu kan, kenapa dia menghasilkan cahaya yang koheren ya, koheren, intensitas tinggi, directivity tinggi ya, karena stimulasinya adalah terstimulasi oleh absorpsi ya kan, cahaya pada elektron di daerah E1 secara serempak ya, sehingga elektron itu menyerap cahaya dari emisi spontan gitu kan, menyerap bareng-bareng kan, wah energinya tinggi, energi tinggi gitu kan, dia berusaha naik ke atas energi lebih tinggi ya. Dia di sana bareng-bareng bergerak di energi tinggi, nggak stabil. Dia berusaha balik lagi ke E1. Nah, ya pada saat balik ke E1, dia rilis energi cahaya. Nah, rilis energi cahaya inilah disebut sebagai stimulated emission. Ya, seperti itu. Begitu saudara, kira-kira ya, laser itu ya, sangat simpel ya. Tapi kalau ini direalisasikan dalam ilmu itu nanoteknologi gitu kan, sangat sulit sekali. Ya, sangat-sangat sulit sekali dan itu. Nah, ini hubungan itu PN junction-nya ya. Jadi PN junction tadi itu kan ini adalah itu bahan semikonduktor itu apa sih sebetulnya? Ada yang pernah lihat apa bahan semikonduktor itu? Belum, Pak. Bahan semikonduktor itu yang paling gampang itu kaca, silikon itu, kaca. Ya, Anda punya kaca kan? Nah, ya. Seperti LCD kita, itu kan kaca ya. Silikon itu ya. Jadi silikon itu kaca, tapi silikon yang dipadu dengan itu dengan itu gallium ya, dengan bahan-bahan itu yang sifatnya adalah semikonduktor ya. Itu adalah material yang bisa dikatakan sebagai transparan ya. Hubungan PN junction tadi saudara-saudara itu tidak tebal sekali gitu ya. Itu dalam ukuran mikrometer ya. Jadi sangat tipis sekali ya. Sangat tipis sehingga bisa kita gambarkan seperti kotak lapisan kotak gede ini, seperti lapis. Padahal itu tidak seperti sebesar itu ya. Itu sangat mikro sekali ya. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga cahaya di dalam bahan semikonduktor ini gitu kan itu bisa jadi terbentuk proses yang namanya itu osilasi ya, osilasi di dalam bahan semikonduktornya. Nah, osilasi inilah yang mengakibatkan terjadinya ya kan mana tadi ya. Nah, terjadinya absorpsi ya. Jadi cahaya yang dihasilkan dari emisi spontan itu berosilasi di daerah junction ya, berosilasi gitu kan, nabrak elektron gitu kan, diserap energinya sehingga energi elektron di E1 tinggi dia ke E2. Nah, seperti itu ya. Kenapa dia bisa menyerap? Nah, tadi yang maksudnya adalah karena ada di sini ya, ada osilasi cahaya yang dihasilkan dari emisi spontan. Nah, seperti itu ya. Sehingga nah ini sama ya. Ini cavity kan. Cavity itu adalah gambaran osilasi cahaya atau sinar yang dihasilkan dari emisi spontan atau juga stimulated emission ya. Sehingga itu cahaya yang dikeluarkan dari laser ini gitu kan betul-betul sangat koheren ya. Koheren itu koheren monokromatis ya dan juga directivity-nya sangat tinggi dibandingkan dengan cahaya LED yang menyebar kemana-mana. Kalau LED kan cahayanya menyebar kemana-mana. Kalau laser tidak ya, tidak menyebar karena dia memiliki suatu directivity ya, karena cahayanya koheren ya. Koheren itu serempak ya. Perambatan gelombang itu serempak bareng-bareng ya. Bareng-bareng naik bersama-sama, turun bersama-sama ya, seperti itu. Itu saudara, ya ini contoh daripada laser ya yang dihasil laser LED ya, laser LED ya yang dihasilkan dari bahan semikonduktor ya. Nah, ini adalah kenapa laser itu bisa menghasilkan single wavelength ya? Karena tadi gitu kan, karena pada saat emisi spontan ya cahaya yang diserap oleh elektron itu pada panjang gelombang tertentu ya, yang cukup menggerakkan dia
elektron itu bergerak dari E1 ke E2, ya, sehingga emisi terstimulasinya adalah proporsional dengan energi cahaya yang diserap tadi itu. Nah, gitu ya. Sehingga cahayanya adalah single wavelength atau spektral, ya, atau spektrumnya itu single, ya, satu. Berbeda dengan LED, kalau itu masih hijau. Hijau itu spektrumnya masih lebar sekali, ya. Spektrumnya itu kalau diukur dengan itu osiloskop, ya, atau itu optical spectrum analyzer, itu spektrumnya banyak sekali panjang gelombang yang di daerah big wavelength-nya, ya, seperti itu. Oke, saudara-saudara, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya kan, kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi itu bahasan mengenai komponen utama untuk komunikasi itu wireless optik ya. Kurang lebih sudah kita bahas ya. Tinggal nanti kita itu bahas tema selanjutnya ya untuk melengkapi komponen-komponen utama dalam penerapan teknologi optical wireless ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup, saudara-saudara? Sementara cukup, Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Diskusi di forum ya. Oke. Siap, Pak. Ya, terima kasih Mas Bayu ya, Mas Hendro sama Rinaldi. Ya, selamat pagi, selamat berakhir pekan, ya, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.